Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini ibu akan mencoba mempraktekkan pembuatan pupuk kalium nitrat ya. Yang mana kita tahu bahwa pupuk kalium nitrat itu sangat dibutuhkan tanaman dalam proses pembungaan dan pembuahan. Jadi pupuk ini selain kita bisa beli jadi, kita juga bisa membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ada kalium hidroksida. Ini kita timbang sebanyak 266 gram. Nanti kita akan larutkan dalam air 734 ml. Dan juga berikutnya ini ada asam nitrat atau HNO3 ya, sebanyak 88 ml yang akan kita larutkan dalam air 912 ml. Jadi dilarutkannya sendiri-sendiri dulu ya, lalu baru nanti akan kita gabung, kita campur menjadi satu. Dalam pelarutan mohon hati-hati anak-anak ya, karena bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang termasuk berbahaya dan beracun. Asamnya asam kuat, jadi jangan sampai terkena tangan kalian. Jika terkena harus segera dicuci. Jadi langkah pertama, nanti kita akan memasukkan atau mencampur asam nitrat ya, HNO3 dengan air. Airnya disarankan adalah Aquades, tapi jika tidak ada kalian bisa menggunakan air apapun kecuali air ledeng, karena air ledeng itu mengandung kaporit dan itu akan mempengaruhi proses reaksinya ya. Sekarang kita akan mereaksikan air dengan asam nitratnya dulu ya. Kita campur saja pelan-pelan seperti ini. Dituangkannya harus berhati-hati ya. Dan ini memang asamnya asam kuat dan menimbulkan uap. Tapi tidak apa-apa, ini tidak menimbulkan panas asalkan tidak terkena tangan kalian. Setelah itu kita aduk pelan-pelan ya, menggunakan pengaduk yang terbuat dari kaca ya, agar tidak terjadi proses korosi. Jadi jangan menggunakan logam karena nanti akan terjadi proses korosi. Nah, ini larutan asam nitrat ya dengan air sudah jadi. Kita sisihkan dulu, lalu kita akan membuat larutan kalium hidroksida, yaitu mereaksikan kalium hidroksida sebanyak 266 gram dengan air sebanyak airnya sebanyak 734 ml ya. Jadi melarutkannya saran ibu, sampean harus secara bertahap. Jadi memasukkan kalium hidroksidanya harus secara bertahap, karena ini proses ini akan menimbulkan panas. Tapi nggak usah takut, karena memang dalam proses kimia itu salah satu cirinya adalah dia akan menimbulkan panas ya. Jadi ini berarti akan terjadi yang namanya reaksi kimia. Jadi kita tuangkan sedikit-sedikit, kita larutkan ya dalam air ini. Nah, nanti untuk mencampurkan kedua larutan ini menunggu larutan kalium hidroksida ini dingin dulu ya. Dingin dulu, jadi agar resiko terjadi kecelakaannya juga rendah. Ini kalau sampean pegang, ini akan muncul panas ya, kalau dipegang ya, pegang, makanya sedikit demi sedikit dulu, jadi biar tidak langsung kaget atau panas ya. Nah, kita larutkan sedikit demi sedikit dulu. Ini kalau sampean perhatikan akan muncul uap ya. Uap ini menandakan timbulnya panas yang terjadi dalam reaksi ini ya. Kita tambah lagi ya, sampai
habis, kalium hidroksidanya sampai larut semuanya, dan nanti ditunggu sampai uap panasnya hilang atau dingin larutannya ya. Kita tunggu ya. Baiklah anak-anak, setelah larutan kalium hidroksidanya tadi larut dan sudah dingin, maka kedua larutan ini akan kita campur, yaitu larutan kalium hidroksida dengan natrium. Nah, larutan asam nitrat kita campur dalam wadah yang agak besar ya, karena isi dua larutan ini sudah banyak, jadi harus. Nah, ini kebetulan wadah besarnya saya punya teko ya, teko nggak apa-apa karena ini kan sudah dilarutkan sehingga tidak berbahaya. Kita tuangkan ya. Kalau kalian ragu, kita bisa menuangkannya sedikit demi sedikit dulu ya. Nah, sedikit demi sedikit dulu boleh ya. Misalkan kalian takut atau ragu, tapi tidak apa-apa, ini tidak akan terjadi reaksi atau tidak akan terjadi panas, karena ini adalah reaksi penggaraman, dimana kalau asam ketemu basa itu kan dia akan jadi netral, akan jadi garam atau larutan garam ya. Jadi kita tuangkan lagi sampai dua-duanya habis atau tercampur rata. Nah, nanti kalau sudah jadi semuanya akan jadilah yang namanya larutan kalium nitrat ya, karena ini larutan tadi itu terdiri atau dia didapatkan dari larutan kalium hidroksida dan juga larutan asam nitrat. Kita tuangkan lagi. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan larutan kalium nitrat sebanyak ini, sehingga kita dalam pengaplikasian ke tanaman itu bisa dengan dua cara, bisa dengan kocor, bisa dengan spray. Kalau spray kita cukup mengambil 5 ml larutan ini atau larutan kalium nitrat ini KNO3 5 ml ditambah dengan air 1 liter untuk yang spray. Tapi kalau untuk kocor kita bisa memberikan dosis yang agak banyak, 10 ml larutan kalium nitrat ditambah dengan 1 liter air. Jadi menyesuaikan, kalau lahannya luas ya kita sesuaikan kebutuhan masyarakat ya. Jadi ini nanti pengaplikasiannya bisa langsung asalkan larutan ini sudah dingin. Nah anak-anak, demikianlah tadi tutorial ibu dalam mereaksikan kalium hidroksida dan asam nitrat untuk membentuk kalium nitrat atau dikenal KNO3. Dan KNO3 ini bisa dimanfaatkan salah satunya untuk pemupukan tanaman dalam masa generatif atau pembungaan dan pembuahan. Semoga video ibu ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memanfaatkannya di rumah. Kita bisa mendapatkan salah satu solusi dalam mengurangi pengeluaran dalam pembelian pupuk yang sekarang ini sudah mulai naik dan mahal ya. Jadi bisa memanfaatkan ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.